Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Perkawinan Sayyidina Sis. Perkawinan Sayyidina Sis. Dalam serial pembuatan sesaji pertama di bumi berakhir tragis. Sebelum melihat dan menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Juga subscribe-nya dan ikuti terus gabung. Tetap di channel KBAA Channel Official. Supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom ceritakan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan membawa sebuah cerita yang berjudul Pernikahan Sayyidina Sis. Dalam serial pembuatan sesaji pertama di bumi berakhir tragis. Selamat menyimak cerita berikut ini. Seorang diri Sayyidina Sis memasuki hutan belantara untuk kemudian bertafakur meminta izin Tuhan Yang Maha Kuasa supaya bisa mendapatkan buah-buahan dari taman surga. Setelah 40 hari bertafakur mengheningkan cipta, malaikat Jibril pun datang menyampaikan perintah Tuhan lahir bahwa Sayyidina Sis diizinkan naik ke taman surga untuk memetik buah-buahan yang menjadi idaman ibunya. Sayyidina Sis sangat gembira dan ia pun berangkat dengan pertolongan malaikat Jibril. Di dalam taman surga, malaikat Jibril mengantarkan Sayyidina Sis memetik buah-buahan yang diinginkan Siti Hawa. Setelah dirasa cukup, malaikat Jibril kemudian menyampaikan keputusan Tuhan yang kedua, yaitu menikahkan Sayyidina Sis dengan seorang bidadari bernama Dewi Mulat. Malaikat Jibril menyampaikan kehendak Tuhan bahwa kelak nanti Sayyidina Sis akan menurunkan manusia-manusia utama. Dan sebagian di antaranya akan menjadi nabi dan raja. Maka itu, yang menjadi istri Sayyidina Sis haruslah wanita utama pula. Sayyidina Sis sangat bersyukur. Ia kemudian membawa Dewi Mulat turun ke dunia dan membangun rumah tangga di Kusnia Malebari. Tanaman buah-buahan dari taman surga pun dipersembahkan kepada Siti Hawa yang menerimanya dengan sukacita. Setelah tiba saatnya, Siti Hawa pun melahirkan sepasang putra-putri seperti biasa. Nabi Adam memberi nama putra-putrinya itu masing-masing Sayyidina Kayu Maras dan Siti Hindun Maras. Pada suatu hari, Sayyidina Kabil datang menemui Sayyidina Habil di rumahnya untuk meminta supaya Siti Aklimah diceraikan dan diserahkan kepadanya. Sayyidina Habil sebenarnya sangat menyayangi kakak sulungnya. Namun ia juga tidak berani melanggar keputusan sang ayah. Merasa tersinggung, saya tidak ambil menantang Sayyidina Habil untuk mengadakan kurban. Barang siapa yang diterima sesajinya maka dialah yang berhak memperistri Siti Aklimah. Sayyidina Habil bersedia menuruti tantangan itu dengan harapan sang kakak bisa mendapatkan petunjuk Tuhan supaya sadar. Maka, kedua bersaudara itu lantas mempersiapkan sesaji masing-masing.
Karena Sayyidina Qabil seorang petani, maka kurban yang ia sajikan pun berwujud hasil bumi. Seperti buah-buahan dan palawija. Namun karena ia bersifat kikir, maka yang dipilih adalah buah-buahan dan palawija yang buruk. Sedangkan yang baik disisihkan untuk dijual dan dipakai sendiri. Sementara itu Sayyidina Habil seorang peternak, maka ia pun mengurbankan hewan-hewan peliharaannya, karena ia bersifat murah hati dan penuh iman. Maka yang dipilihnya sebagai sesaji adalah hewan-hewan yang terbaik pula. Tuhan Yang Maha Kuasa kemudian mengirim api dari langit untuk membakar sesaji yang dipersembahkan Sayyidina Habil. Sebagai pertanda bahwa kurbannya telah diterima, Sayyidina Qabil sangat kesal dan bertambah iri. Karena kedengkian dan kecemburuannya sudah memuncak, ia pun mengambil sebongkah batu dan memukul kepala Sayyidina Habil hingga pecah. Melihat adiknya mati, Sayyidina Qabil menjadi kebingungan bercampur sedih. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Tiba-tiba terlihat olehnya 2 ekor burung gagak sedang berkelahi. Gagak yang menang kemudian mengubur bangkai gagak yang mati di dalam tanah. Merasa mendapatkan petunjuk, Sayyidina Qabil pun menguburkan mayat Sayyidina Hamil seperti gagak itu. Itulah kisah yang berjudul Pernikahan Sayyidina Sis dalam serial pembuatan sesaji pertama di bumi berakhir tragis. Bila ada salah kata maupun lisan ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampun 1000 ampun. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Rahayu, salam hangat, bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita dari Kacung Bagus Arya Anom, semoga mendapatkan rizki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.